Halo semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Cendela Film. Channel yang akan menceritakan film-film menarik yang cocok untuk kalian tonton. Hari ini Cendela Film akan menceritakan film yang berjudul Rumah Dara. Langsung saja ini alur ceritanya. Di awal film, kita dilihatkan oleh adik kakak yang bernama Anji dan adiknya Lydia. Hubungan mereka sepertinya sedikit kurang baik. Anji kasihan melihat adiknya bekerja. Dia memberi adiknya cek dengan nominal uang yang lumayan banyak, yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka dulu. Tetapi adiknya menolak. Setelah itu Anji, istri dan beberapa orang temannya pun berada di kerjaan Lydia. Salah satu teman Anji yang terlihat tidak suka saat melihat Lydia diganggu oleh seseorang membela Lydia dan mengancam para pengganggu itu. Kepala teman Anji pun dipukul pakai botol oleh pengganggu tadi sampai bocor. Andi mencoba mengobati kepala temannya, namun terlihat juga Lydia yang ditegur oleh atasannya. Astrid membujuk Lydia untuk ikut dengan mereka. Lydia pun mengikuti ajakan Astrid. Setelah mereka akan memulai perjalanan, turun hujan yang sangat deras, seperti memberi pertanda bahwa tidak usah melanjutkan perjalanan. Mereka semua tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Di jalan hujan semakin deras. Tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak tahu dari mana datangnya, berada pas di depan mobil mereka. Teman Anji yang bernama Eko pun turun memberi payung ke wanita itu. Eko yang sudah dahulu bertanya ke wanita itu berkata ke semua teman-temannya kalau dia habis kerampokan. Salah satu teman Anji berkata kalau mereka akan memesan taksi untuknya. Namun Astrid mengatakan kalau mereka akan ke Jakarta. Wanita itu pun berkata kalau mereka satu arah. Akhirnya wanita itu menumpang dengan mobil mereka. Di dalam perjalanan wanita itu sudah sedikit mencurigakan. Namun karena niat mereka semuanya baik, tidak mengira kalau wanita itu merencanakan sesuatu. Sesampai di rumah wanita yang bernama Maya itu, kita dilihatkan oleh seorang wanita yang masih sangat muda. Wanita itu berkata bahwa dia adalah ibunda Maya. Kalau kita lihat tidak mungkin, sepertinya Maya memiliki ibu yang umurnya seperti tidak jauh beda dengannya. Ibu Maya bernama Dara. Dengan rasa terima kasih, Ibu Dara mengajak Anji dan semua teman-temannya untuk makan malam bersamanya. Mereka semua pun tidak bisa menolak dengan ajakan ibunya Maya. Rumah Maya terlihat sangat menakutkan. Maya dan ibunya mempersilakan Anji dan suaminya untuk beristirahat di kamar tamu. Yang lainnya sedang makan malam di meja makan. Di meja makan terlihat mereka semua sedang menikmati makan malam. Astrid dan suaminya yang sedang tiduran di kamar tamu. Di meja makan teman Anji seperti merasa pusing dan mengantuk, namun tetap terus menikmati makanan dan minuman yang ada. Eko yang melihat Maya pergi dari meja makan seperti mengasih isyarat. Dia pun mengikuti Maya ke kamarnya. Di kamar Eko tiba-tiba seperti pusing dan pingsan. Teman-teman Anji juga yang berada di meja makan. Maya yang melihat Alam bangun dari pingsannya dan langsung merayunya. Maya yang sangat kecewa rayuannya ditolak Alam, langsung mengambil pisau dan menyayat tangan Alam. Alam semakin takut, badan dan mukanya habis disayat-sayat Maya. Setelah Alam berhasil mengambil pisau dari tangan Maya, tangan Alam pun kembali dipegang dengan kakaknya Maya, yang melainkan orang yang berada di rumah itu juga. Alam pun dipukul di hadapan Anji dan istrinya. Anji dan istrinya kembali berlari ke atas saat mereka melihat kejadian itu. Ketika Anji dan istrinya naik tangga, kaki Anji ditarik dan dipatahkan. Astrid yang perutnya besar pun kesusahan untuk berlari. Astrid sangat ketakutan. Dia pun masuk ke dalam kamar dan mengganjal pintu itu dengan lemari. Setelah pintu itu digedor-gedor, tangan Astrid dicucuk pisau dari luar. Astrid berteriak karena menahan sakit.
Jimmy, Eko, dan Lydia pun terbangun dari pingsannya. Mereka bertiga terikat tali di dalam ruangan. Lydia melihat dari lubang yang sangat kecil bahwa seorang laki-laki yang ada di dalam rumah itu melihat alam dicincang-cincang seperti binatang. Jimmy dan Eko hanya mendengar suara mesin Shinso yang digunakan untuk memotong leher dan semua tubuh alam. Mereka menangis dan semakin ketakutan. Astrid terlihat seperti menahan sakit. Dia menahan darah yang keluar dari tangannya menggunakan kain. Adji pun diikat di kursi dengan tali. Ibu Maya yang menarik tusuk kondenya di hadapan Adji pun langsung menyucuk pundak Adji dengan tusuk kondenya. Bagian tubuh alam yang tidak bisa dimakan selanjutnya dimasukkan ke gudang di mana tempat bagian tubuh yang lain disimpan. Di gudang itulah Jimmy, Eko, dan Lydia disekap. Ketika laki-laki itu akan mengikat plastiknya, kepala alam jatuh dari plastik dan mengejutkan teman-temannya. Selanjutnya Lydia dinaikkan ke atas tempat tidur pemotongan. Jimmy dan Eko terus berteriak-teriak, membuat laki-laki itu memukuli mereka berdua. Namun laki-laki itu seperti nafsu melihat Lydia. Ketika laki-laki gendut itu akan mencium Lydia, bibirnya digigit Lydia sampai koyak, dan Lydia langsung menyucuk perut si gendut itu sampai mati. Lydia pun berhasil menyelamatkan Jimmy dan Eko. Astrid yang melihat ada seseorang di luar, dia langsung meminta tolong. Tetapi orang-orang itu tidak peduli. Sepertinya keluarga Maya menjual organ dalam manusia kepada seseorang. Air ketuban Astrid pun pecah, menandakan kalau dia akan melahirkan. Tidak lama itu anaknya pun berhasil dilahirkannya. Jimmy, Eko, dan Lydia berhasil keluar dari rumah itu. Namun sudah duluan diketahui oleh keluarga Maya dan menyerang mereka bertiga di luar rumah. Eko terus menangis menahan sakit, telinganya yang terpanah. Jimmy kembali mencari Lydia. Setelah Jimmy dan Lydia sudah bersama, Jimmy ditusuk oleh kakaknya Maya. Jimmy pun mati di tangannya. Eko kembali diserang oleh kakak Maya. Ketika dia berlari, dia ditabrak oleh seseorang. Lydia lari entah kemana. Ibu Maya mengambil bayi Astrid dan menyuruh Astrid untuk membawa suaminya pergi dari rumahnya. Lydia pun terus berlari dan ketakutan. Astrid meninggal dunia karena cucukan dari tusuk konde Ibu Maya banyak mengeluarkan darah saat dicabut. Adji yang sangat emosi melihat istrinya meninggal dunia, langsung memukul dan mencekik leher Ibu Dona. Namun Ibu Dona sangat kuat guys, sehingga ketika dipukul dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Lydia yang mau menolong kakaknya langsung disekap oleh kakaknya Maya. Orang yang menabrak Eko tadi di jalan ternyata polisi. Mereka membawa Eko kembali ke rumah Ibu Dona. Ketika polisi memeriksa semua kamar Ibu Dona, terlihat sedikit panik. Setelah itu salah satu polisi memutar salah satu video. Ketika polisi akan pergi dari rumah Ibu Dona, si gendut yang tadi masih hidup berteriak karena matanya ditusuk oleh Lydia. Lydia sangat geram karena otaknya yang mesum tadi. Polisi pun tidak jadi meninggalkan rumah itu. Polisi memastikan suara siapa itu. Setelah salah satu polisi melihat si gendut kesakitan dan tidak menggunakan celana, si gendut itu pun menebas leher polisi itu. Lampu dimatikan semua. Polisi habis dibunuh mereka, termasuk seorang tahanan yang akan dibawa ke kantor polisi. Salah satu polisi yang masih hidup mengambil pistol ke dalam mobil. Polisi itu menembak Maya sampai mati. Tinggallah yang masih hidup Adam dan Ibu Dona, Astrid keponakannya, dan Anji. Ibu Dona menyuruh Adam untuk membawa kepala Astrid dan Anji. Anji dan Adam berkelahi, namun Eko yang masih hidup membantu Anji saat mau dibunuh. Lydia membakar Adam, namun Adam masih tetap hidup dan kembali menyerang mereka. Lydia dan kakaknya berhasil membunuh Adam dengan cara menebas kepalanya. Eko terus berusaha lari namun tidak bisa karena darah yang sudah terlalu banyak di lantai.
Ibu Donna sudah berhasil membunuh Eko. Ibu Donna kembali menyerang Lydia, meminta anak bayi itu. Namun Anji melihat adiknya diserang Donna, mencoba menolongnya. Naas nyawa Anji habis di tangan Ibu Donna. Lydia yang sangat emosi akhirnya berhasil membunuh Ibu Donna. Namun sebelum Lydia menjalankan mobil itu, Donna kembali menyerang, namun berhasil dikalahkan Lydia. Lydia pun langsung cepat-cepat pergi dari hutan itu. Itulah akhir dari cerita Rumah Darah. Jadi buat kalian yang ingin menonton, saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.